Selamat datang lagi di sesi bedah sumber kita nih. Anda pernah nggak sih ngerasa tim teknologi di kantor itu kayak pemadam kebakaran aja? Selalu reaktif gitu, bukan jadi mesin inovasi. Sering banget denger cerita kayak gitu ya. Nah, materi yang Anda bagikan kali ini, bagian I dari buku Empowered ya, itu ngebahas tuntas soal ini. Kenapa banyak perusahaan kok kayaknya stuck di situ, dan juga apa sih pelajarannya dari perusahaan-perusahaan teknologi raksasa yang ya kita tahu sukses banget. Betul. Jadi misi kita sekarang nih, coba ngertiin lah resep rahasia mereka itu apa. Gimana cara mereka ngelola teknologi, tim, sama strateginya. Karena kondisi di banyak perusahaan lain itu, kata penulisnya sih, nggak cantik gitu. Wah, mari kita bedah deh. Siap. Emang kontrasnya nanti kelihatan banget. Oke, jadi buku ini kan mulainya ngasih gambaran yang agak suram ya di banyak organisasi. Ada istilahnya pola pikir TI lama. Jadi teknologi itu masih dianggap kayak, pusat biaya aja, cost center. Ya, beban gitu ya, bukan aset. Bener, tugasnya cuma melayani bisnis. Dan parahnya, timnya itu sering banget nggak nyambung sama pelanggan asli. Nah, ini kayak kerja di ruang hampa ya. Iya kan? Rasanya kayak bangun sesuatu tapi nggak jelas buat siapa. Aneh banget. Terus ada lagi nih, topologi tim bermasalah. Yang ini juga krusial. Ini kondisi di mana orang tuh ngerasa kayak sekrup kecil aja di mesin gede. Nggak punya tanggung jawab yang jelas buat hasil akhirnya. Terus sangat tergantung sama tim lain bahkan buat nyelesain hal kecil. Bikin frustrasi pasti ya. Pasti. Gak ada rasa kepemilikan gitu jadinya. Dan yang ini cukup bikin kaget sih, banyak perusahaan ternyata beneran nggak punya strategi produk yang jelas. Sama sekali. Wah, ini serius nih. Fokusnya itu lebih ke gimana caranya nyenengin sebanyak mungkin stakeholder internal. Para pemangku kepentingan itu loh. Bukan fokus mecahin masalah pelanggan secara strategis. Jadi kayak ya nurutin maunya siapa aja gitu. Reaktif lagi jatuhnya ya, bukan proaktif. Persis. Buku ini bahkan nyebut tragedi Boeing 737 MAX. Itu jadi contoh mengerikan gimana kalau gagal paham peran inti teknologi, akibatnya bisa fatal banget. Betul. Kontras banget sama perusahaan kayak Pixar misalnya, yang dari awal udah naruh teknologi itu sebagai DNA-nya mereka. Nah, itu dia. Beda banget ya pendekatannya. Jelas beda. Perusahaan produk teknologi yang kuat, mereka pendekatannya fundamentalnya beda. Kuncinya, seperti di buku ini dibilang, mereka itu nggak ngasih daftar fitur buat dibikin, tapi ngasih masalah untuk dipecahkan, masalah bisnis atau masalah pelanggan. Jadi dikasih problemnya ya, bukan solusinya langsung. Tepat, timnya itu dikasih keleluasaan, di-empowered gitu, buat nemuin solusi terbaiknya apa. Tanggung jawab mereka tuh bukan cuma ngasilin output, bukan cuma fitur jadi, tapi outcome, hasil nyata yang ada dampaknya. Outcome ya, bukan output. Dicatat nih. Nah, ini bedanya antara tim fitur yang ya cuma ngerjain daftar permintaan sama tim produk yang diberdayakan. Beda banget cara kerjanya. Oke, paham. Tim yang diberdayakan ini, mereka tanggung jawab penuh mastiin solusi yang dibikin itu punya nilai buat pelanggan, value, untung buat bisnis, viability, gampang dipakai, usability, sama ya bisa dibangun secara teknis, visibility. 4 hal itu. Kompleks juga ya tanggung jawabnya. Memang, makanya konsep penemuan produk atau product discovery itu jadi penting banget di sini. Prinsip dasarnya gini, kita tuh nggak bisa asal nanya ke pelanggan atau stakeholder, mau dibikinin apa? Nggak bisa gitu aja. Kenapa tuh nggak bisa? Kan mereka yang pakai atau bayar. Karena mereka seringnya nggak tahu apa yang mungkin dibikin pakai teknologi baru, kan teknologi berkembang terus. Dan juga, nebak solusi mana yang bakal laku di pasar itu susah banget, nggak ada jaminan. Masuk akal juga sih. Jadi tugas tim produk dong buat nyari tahu? Persis. Tim produk yang diberdayakan inilah yang tugasnya jadi kayak detektif produk gitu. Mereka nyelidikin masalah sebenarnya apa, terus nemuin solusi jitu yang mungkin belum kepikiran sama siapapun. Wah, keren ya. Jadi bukan cuma nerima pesanan, tapi beneran nyari jawaban terbaik. Menarik banget. Buku ini juga nyinggung soal peran pemimpin teknologi kan ya? Perbedaan antara CIO sama CTO itu? Banget. Ini penting buat ngerti cara pandang perusahaan ke teknologi. Jadi beda pola pikir antara CIO, Chief Information Officer, yang seringnya fokus ke efisiensi internal, melayani bisnis tadi itu. Iya, yang sering di departemen IT gitu ya. Nah, itu. Dibandingin sama CTO,
Chief Technology Officer, di perusahaan produk top, CTO ini beneran mimpin rekayasa produk dan inovasi. Perannya beda banget. Oh gitu. Jadi kelihatan ya, perusahaan nganggap teknologi itu apa? Cuma biaya atau inti bisnis? Tepat sekali. Makanya nggak heran, insinyur produk yang jago-jago itu biasanya lebih milih kerja di lingkungan yang dipimpin CTO dengan visi produk yang kuat. Mereka cari tantangan inovasi, bukan cuma maintenance. Masuk akal, masuk akal. Nah, kalau gitu peran kepemimpinan secara umum gimana? Apa yang mesti dilakuin para leader buat nyiptain lingkungan kayak gini? Wah, peran pemimpin senior itu krusial banget. Tugas mereka ngasih inspirasi sama konteks strategis. Jadi, jelasin misi perusahaannya apa, tujuan bisnis yang mau dicapai apa. Arahnya harus jelas dari atas. Oke, ngasih arah ya. Khusus buat pemimpin produk nih, buku ini ngejabarin tanggung jawab utamanya. Ada visi produk, kemana arah produk jangka panjangnya, terus strategi produk, gimana cara nyampe ke visi itu, lalu prinsip produk. Ini kayak panduan buat ngambil keputusan sehari-hari. Visi, strategi, prinsip. Oke. Dan ada satu lagi yang menarik, evangelisme produk. Artinya, pemimpin juga tugasnya nyebarin semangat, antusiasme, pemahaman soal visi dan strategi produk ke seluruh perusahaan. Oh, jadi kayak juru bicara produk gitu ya? Bisa dibilang gitu. Biar semua orang paham dan dukung. Mirip kutipan terkenal John Doerr, kita butuh tim misionaris, bukan sekedar tentara bayaran. Misionaris bukan tentara bayaran. Suka banget analogi itu. Berarti semangat sama tujuan yang jelas itu kuncinya ya? Betul. Bukan cuma kerja karena disuruh. Terus, gimana peran manajer lini pertama? Mereka kan yang paling deket sama tim sehari-hari. Nah, ini dia. Peran mereka itu vital banget. Sering jadi penentu sukses enggaknya. Buku ini nekanin 3 tanggung jawab utama mereka. Pertama, perekrutan. Nyari orang yang pas, itu tanggung jawab utama manajer loh. Bukan cuma tugasnya HR. Oh, manajer juga ikut rekrut. Wajib. Kedua, coaching. Pembinaan. Ini mungkin yang paling penting, tapi sering banget diabaikan. Bukan cuma nilai performa setahun sekali, tapi beneran ngembangin anggota timnya terus-menerus. Misalnya lewat diskusi 1-lawan-1 mingguan yang berkualitas. Coachingnya bukan cuma ngasih perintah. Tepat. Ketiga, menetapkan tujuan tim. Nah, disinilah empowerment atau pemberdayaan itu jadi nyata. Tim nggak dikasih tugas-tugas kecil receh gitu, tapi dikasih masalah bisnis yang penting buat mereka pecahin. Mereka didorong buat nentuin sendiri ukuran suksesnya, key results apa. Wah, keren. Jadi beneran dikasih tanggung jawab besar ya? Iya dong, biar mereka merasa punya dampak. Oke deh, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, inti dari bagian pertama buku Empowered ini ada pergeseran mendasar gitu ya. Dari model lama, tim teknologi cuma ngelayanin bisnis, fokusnya ke output, nyelesain tugas aja. Ke model baru, tim produk yang benar-benar diberdayakan. Fokusnya mecahin masalah nyata pelanggan, tapi caranya juga harus nguntungin bisnis. Dan mereka tanggung jawab penuh atas outcome, atas hasil akhirnya. Gitu bukan? Persis, tepat sekali rangkumannya. Pergeseran ini penting banget. Dan ini mungkin ninggalin pertanyaan penting buat Anda yang dengerin nih ya. Ya kan? Berdasarkan gambaran awal dari buku ini, coba deh nilai sendiri. Posisi organisasi Anda sekarang itu ada di mana? Lebih dekat ke tim fitur yang cuma ngerjain tas, atau udah mulai jadi tim yang diberdayakan? Refleksi bagus tuh. Dan kalau misalnya Anda pengen gerak ke arah pemberdayaan yang lebih gede, kira-kira apa ya hambatan terbesarnya di lingkungan Anda sendiri? Sesuatu yang menarik buat dipikirin lebih lanjut nih.